Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai topik 5, yaitu neraca lajur. Nah, neraca lajur atau worksheet adalah kertas kerja yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan, memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk bentuk worksheet itu sendiri terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk penempatan di debit kredit. Untuk fungsi neraca lajur ini yang pertama, agar data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Yang kedua, memperbaiki dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, memudahkan kita dan menghemat waktu kita untuk pembuatan laporan keuangan tanpa perlu mencari data dari sumber yang terlalu banyak. Nah, ini merupakan tampilan neraca lajur yang ada di Microsoft Excel yang nantinya akan kita buat seperti ini. Lalu kita langsung ke Excel-nya. Nah, ini adalah contoh neraca lajur yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu kita langsung ke latihan aja. Di sini kita buat dulu tabelnya. Nah, untuk yang di nama perusahaan, neraca lajur, dan periode waktunya, ini kita kalau misalnya sebelumnya di unmerge dulu, supaya nanti kita bisa ngeblok kayak gini. Nah, untuk mulainya ini juga dari kolom A6. Begitu juga yang ada di sheet jurnal umum dan juga di sheet akun. Ini kayak gini, ini juga di unmerge, mulainya di A6 dan jurnal umum juga sama. Di unmerge dan ada di kolom A6. Nah, kita mulai dari kode akunnya dulu. Klik sama dengan, lalu kode akun, enter. Ini kita drag aja sampai bawah. Terus buat di nama akun pakai rumus VLOOKUP. Lookup value-nya yang A6, table array-nya daftar akun, titik koma, kolomnya ada di kolom kedua, terus range lookup-nya yang false. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, ini kita klik 2 kali aja, biar langsung muncul semua. Di pos saldo juga pakai rumus VLOOKUP. Lookup value-nya A6, table array-nya yang daftar akun, terus titik koma kolom pos saldo dari kolom ketiga, titik koma yang false. Ini klik 2 kali lagi. Nah, untuk di kolom neraca saldo debit kredit ini kita pakai rumus if dan sum if. Nah, untuk rumus ini agak panjang, jadi teman-teman diharapkan untuk memperhatikan dengan baik ya. Ini kita masukin rumus if-nya dulu. Klik 2 kali. Untuk logical test-nya ini ada di kolom C6. Lalu kita klik sama dengan tanda petik debit karena kita lagi ada di kolom debit. Tanda petik lagi. Kemudian titik koma, masukin rumus sum if. Nah, untuk range-nya ini kita ke sheet akun. Ini kita klik kolom A, lalu titik koma, A6, titik koma, kolom E. Lalu tutup kurung. Nah, habis itu min, sum if lagi, masukin sum if. Kita klik lagi kolom A, titik koma, A6, titik koma, kolom E. Habis itu tutup kurung. Nah, terus plus atau tambah, masukin sum if, range-nya ini kita ke jurnal umum, lalu klik kolom B atau kolom nomor akun. Nah, terus titik koma, ke neraca lajur, sheet neraca lajur,
Lalu klik yang kolom A6. Di situ titik koma, balik lagi ke jurnal umum. Di jurnal umum, klik yang kolom E karena debit. Lalu tutup kurung. Habis itu kurang atau min. Masukin sum if-nya lagi. Di jurnal umum kolom B, titik koma, ke neraca lajur, kolom A6, titik koma, ke jurnal umum, kolom F, kredit. Lalu tutup kurung, habis itu titik koma, masukin angka 0. Lalu tutup kurung. Lalu kalau udah klik enter, dan di sini udah muncul angkanya, kita klik 2 kali lagi aja. Habis itu jadiin ke accounting. Nah, di sini untuk kolom debitnya udah muncul. Nah, di kreditnya juga sama pakai rumus seperti tadi, cuma ada beberapa yang beda. Masukin lagi aja if logical testnya C6 sama dengan tanda petik kredit karena ada di kolom kredit, lalu tanda petik lagi, kemudian titik koma. Masukin rumus sum if-nya. Nah, sum if-nya ke sheet akun, lalu kolom A, titik koma, A6, titik koma, kolom E, lalu tutup kurung. Habis itu min, masukin sum if lagi, di kolom A, titik koma, A6, titik koma, kolom E, tutup kurung. Habis itu tambah, masukin sum if. Untuk range-nya kita ke sheet jurnal umum, lalu ke kolom B, nomor akun, lalu titik koma, ke sheet neraca lajur, kolom A6, titik koma, ke jurnal umum lagi, kolom yang F karena kolom kredit. Lalu tutup kurung, min, masukin sum if, lalu kolom B, nomor akun, terus titik koma, di neraca lajur, kolom A6, titik koma, ke jurnal umum, masukin kolom E. Lalu tutup kurung, titik koma, 0. Tutup kurung. Lalu kalau udah klik enter, ini kita klik 2 kali lagi, terus dijadiin ke accounting. Nah, kalau udah, ini kita totalin aja. Sini total. Terus ininya pakai rumus sum. Terus kita blok dari atas sampai di bawahnya. Terus tutup kurung, klik enter. Nah, ini kita tarik aja. Tarik aja. Ini kita, atau enggak, kita klik Ctrl R aja. Nah, sini udah balance. Terus, nah untuk di pos laporannya, ini kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP, terus klik 2 kali, lookup value-nya ini pakai yang di A6, terus titik koma, daftar akun, titik koma, kolom untuk kolom pos laporan itu dia ada di kolom keempat. Lalu titik koma lagi,
Range lookup false. Lalu tutup kurung. Nah, ini klik 2 kali. Nah, untuk laba rugi debit kredit dan juga neraca debit kredit itu kita pakai rumus if. Rumus untuk di debit ini kita masukin rumus if-nya. Terus logical test-nya itu yang di F6. Terus titik koma F6 habis itu sama dengan tanda petik laba rugi, tanda petik, titik koma, yang D6 karena ada di kolom debit, terus titik koma, 0, tutup kurung. Itu kita klik 2 kali lagi. Nah, untuk di kreditnya juga sama. Rumus if, logical test-nya yang F6, titik koma, F6 sama dengan tanda petik laba rugi, tanda petik titik koma, value itu-nya ada di kolom E6 karena yang kredit. Terus titik koma, 0, tutup kurung. Terus klik 2 kali lagi, jadiin ke counting. Nah, untuk di neraca, ini rumusnya juga sama, ini kita copy aja yang debit. Paste. Nah, tapi untuk yang laba ruginya kita ganti ke neraca. Nah, kalau udah klik 2 kali. Counting. Yang kredit juga sama, copy aja yang dari laba rugi kredit. Copy. Terus di paste. Ini laba ruginya jangan lupa ganti ke neraca. Di situ klik 2 kali. Jadiin ke counting. Nah, ini di situ kita totalin lagi pakai rumus sum. Dari sini aja, tarik ke bawah. Tutup kurung. Ya. Terus ini kita tarik aja ke kanan. Nah, dah. Nah, kalau untuk di kolom laba rugi dan neraca ini kan emang nggak balance. Jadi kita balancein dulu. Nah, karena di laba rugi kreditnya ini lebih besar daripada di debit, maka perusahaan ini merupakan mendapatkan laba. Jadi di sini kita tulis laba. Nah, terus ininya kita mix sama dengan kredit dikurangi debit. Nah, di sini ditaruhnya di kolom kredit sama dengan debit dikurangi kredit. Nah, ini udah balance. Terus ini taruh aja di bawah. Ini juga sama. Ini kita totalin pakai rumus sum. Sama dengan sum. Tarik ke kanan. Nah, ini jadi udah balance semua. Ini juga udah. Begitu juga mengakhiri materi mengenai neraca lajur di Microsoft Excel. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.